Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Masya Allah, tidak terasa ibu-ibu, hari ini kita berada di penghujung hadis Arba'in An-Nawawiyah. Masya Allah ya, perasaan baru kemarin kita belajar ya. Masya Allah, sekarang sudah hadis ke-42, Alhamdulillah. Kalau teman-teman lihat, ada yang punya kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, maka di sana yang namanya hadis Arba'in An-Nawawi itu bukan 42, melainkan 49. Ya, Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki sebuah syarah dari hadis Arba'in Nawawiyah namanya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Nanti teman-teman yang akan belajar lebih dalam lagi hadis ke-43, 44, 45 sampai 49 bisa kembali ke kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ya, di sana nanti ada 49 hadis. Tapi karena kita dari awal panduannya adalah panduan hadis arba'in yang kecil ini, maka kita sepakati di sini selesainya yaitu sampai hadis ke-42. Berarti kita sepakati sampai hadis ke-42 saja insya Allah. Baik, silahkan dibuka ibu-ibu teman-teman hadis ke-42. Ya, kita akan baca bareng-bareng hadisnya. Ayo, monggo silahkan. 1, 2, 3. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Baik, Anas bin Malik. Yang dimaksud di sini maksudnya adalah Anas bin Malik. Di murajaah lagi dari hadis 1 sampai 41. Mohon dilihat teman-teman. Ya, betul. Abu Hamzah Anas bin Malik. Berarti sudah pernah ya? Baik, kalau sudah pernah berarti giliran saya bertanya. Nasabnya seperti apa? Namanya Anas bin Malik. Hadis ke-13 kita sudah pernah belajar siapa Anas bin Malik. Baik ibu-ibu, kita tulis lagi ya. Anas bin Malik bin Nadhr bin Domam bin Zaid Al-Khazraji. Al-Khazraj, beliau itu dari suku Khazraj. Siapa ibunya Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Masya Allah, Ummu Sulaim ini adalah teladan bagi kita wanita-wanita muslimah ya akhwat. Subhanallah, bagaimana beliau menjadi istri yang salihah bagi suaminya ya, dan bagaimana beliau menjadi ibu yang terbaik bagi anaknya. Subhanallah. Inilah Ummu Sulaim. Kita sebagai wanita muslimah harusnya figurnya kita itu kepada para sahabiyah. Karena Anas bin Malik adalah sahabi dan Ummu Sulaim adalah sahabiyah. Kemudian apalagi yang pernah dicatat biografi Anas bin Malik? Berkhidmat, ya, berkhidmat kepada Rasulullah SAW dari kapan? Dari kecil. Kemudian ada lagi, beliau perawi hadis. Anas bin Malik itu perawi hadis. Jadi Anas bin Malik adalah seorang sahabi. Dan teman-teman masih ingat apa definisi sahabi? Beriman, hidup di zaman Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Berarti 3 ini ya yang jadi syaratnya ya. Walaupun ada beberapa sahabat yang belum melihat langsung Rasulullah SAW tapi hidup sezaman dengan beliau seperti Ibnu Ummi Maktum. Karena beberapa definisi dari sahabi adalah yang melihat Rasulullah SAW. Dan kita katakan bahwa kalau yang melihat Rasulullah SAW berarti Ibnu Ummi Maktum tidak disebut sebagai sahabi. Kan beliau buta, tunanetra. Ya.
Jadi sekarang kita tahu bahwa sahabi adalah generasi yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta wafat dalam keadaan beriman. Ahsantunna jami'an. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW di hadis ke-42 mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Yo, ini hadis apa Bu namanya Bu? Hadis qudsi. Coba siapa di sini yang belum tahu apa perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi dan apa perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran? Coba acungkan tangan yang belum tahu. Banyak kali ya. Masya Allah, baik. Yang sudah tahu 1, 2 orang, 3. Berarti kayaknya banyak yang belum tahu ini. Subhanallah. Padahal kayaknya kita bolak-balik nerangin. Tapi tidak apa-apa ya. Sepertinya yang kanan saya banyak tadi yang mayoritas belum tahu. Baik. Semoga ini menjadi bekal ya. Nanti ibu-ibu dihafalkan. Jadi nanti kalau ketemu lagi insya Allah sudah tahu ya. Hadis qudsi. Hadis qudsi apa? Maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. 1 Mbak. Maknanya dari Allah. Diingat-ingat ya Bu, maknanya dari Allah maksudnya seperti apa? Allah yang memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nabawi, makna dari Rasulullah, lafadz dari Rasulullah. Jumlahnya lebih sedikit dari hadis nabawi. Ini ada tambahan bagi yang kemarin kayaknya belum dapat. Al-Quran itu kemurniannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nabawi terkadang ada yang sahih, ada yang matruk, ada yang dhaif, ada yang mungkar. Jadi kemurniannya, keoriginalnya tidak sama dengan Al-Quran. Sudah, kemurniannya dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian bisa dipakai untuk salat. Pahalanya lebih banyak kali ya. Ketika dibaca pahalanya lebih banyak. Semuanya dapat pahala. Ketika dibaca pahalanya lebih banyak daripada hadis nabawi dan hadis qudsi. Atau bisa juga yang hadis qudsi itu lafadznya yarwihi an rabbihi. Ada 3 lafadz. Qala Allahu azza wa jal, qala Allahu ta'ala yarwihi an rabbihi. Hadis qudsi teman-teman juga ada yang menyebut hadis ilahi atau hadis rabbani. Itu hadis qudsi. Ini tambahan yang kemarin sepertinya belum ya. Hadis qudsi nama lainnya adalah hadis ilahi atau hadis rabbani. Rabbani. Memang Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, qala Allahu azza wa jalla yarwihi an rabbih. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-42. Ya ibna Adam. Berarti ini yang menjadi khitab, yang diajak bicara itu anak Bani Adam, yaitu kita semuanya, anak Bani Adam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Subhanallah. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita teman-teman. Walaupun kita itu seringkali melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, selagi kita berharap berdoa kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ketahuilah wahai saudariku, tidak ada satupun, ya kecuali Rasulullah SAW, beliau ma'sum, satupun dari kita itu yang tidak pernah berdosa. Yang tidak pernah berdosa, saya kasih door prize, saya kasih hadiah, ada nggak? Nggak ada. Semua kita berdosa, bahkan mungkin dosa saya lebih banyak daripada dosa teman-teman. Kenapa kita itu teman-teman masih dilihat oleh teman kita dalam keadaan kita itu layak untuk dijadikan teman? Karena dosa itu nggak ada baunya. Kalau dosa itu ada baunya, mesti teman kita nggak mau duduk di samping kita. Karena banyaknya kita melakukan dosa, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ternyata kenapa kita itu selama ini dipandang baik oleh kawan kita? Karena Allah zat yang menutupi aib-aib kita. Allah zat yang menutupi aib-aib kita. Kalau Allah bongkar satu persatu aib kita, kita tidak ada yang kuat. Ya, karena mungkin di antara kita banyak melakukan dosa ketika kita sedang sendirian. Dan yang namanya dosa itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Ini pembagian dosa. Dan dosa yang besar itu kaidahnya apa? Dosa yang besar itu kaidahnya adalah yang pelakunya diberikan hukuman. Dan disebutkan di dalam Al-Quran.
Ini kaidah dosa besar. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa sebenarnya apa sih perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar? Perbedaannya adalah kalau dosa besar itu dosa yang pelakunya diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan hukumannya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW. Berarti contohnya misalnya apa, Bu? Riba. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa riba. Ya. Apa disebutkannya? Apa di dalam hadis? Orang yang melakukan riba seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Orang yang melakukan dosa riba maka besok ya di akhirat apa di situ? Dia akan dibangunkan dalam keadaan sempoyongan seperti orang mabuk. Orang yang melakukan dosa riba dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, bahkan diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini adalah dosa besar. Dan dosa besar di antara cirinya juga adanya laknat dari Allah dan Rasulnya. Ini diantara ciri dosa besar, disebutkan hukumannya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Yang kedua adalah adanya laknat dari Allah dan Rasulnya. La'anallah, la'ana Rasulullah misalnya. Maka itu adalah dosa besar. Ya. Atau siapa misalnya melaknat, ya itu juga sama. Para malaikat melaknat, itu artinya dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua, apakah riba saja? Berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perbuatan yang paling zalim. Ya subhanallah. Perbuatan yang paling zalim. Kenapa menyekutukan Allah itu, saya tanya teman-teman. Kenapa menyekutukan Allah itu disebut perbuatan yang paling zalim? Sebabnya kenapa? Oh, enggak bisa diduakan. Jadi Allah itu enggak bisa diduakan, jadi zalim kalau kita menduakan, begitu kah? Baik, saya terima. Jazakillahu khaira. Ada lagi? Parah dari iblis. Jadi maksudnya perbuatan syirik ini lebih parah dari iblis atau gimana? Orang yang menyekutukan Allah lebih parah dari iblis. Begitukah maksud Ibu? Karena iblis mau menyembah Allah tapi nggak mau menyembah Adam. Baik. Sebentar, saya ambil benang merahnya dulu. Yang dimaksud di sini Allah menyuruh iblis untuk menyembah Adam itu bukan penyembahan ta'abbud, tapi penghormatan. Perlu dicatat ya ibu-ibu. Allah tidak menyuruh iblis untuk menyembah dalam rangka beribadah kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang dimaksud sujud di sini adalah dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam. Dan tidak mungkin Allah menyuruh makhluknya untuk menyembah kepada makhluknya lagi. Ya, jadi ini perlu kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud untuk menyembah di sini bukan menyembah dalam rangka beribadah, tapi dalam rangka memuliakan. Ya, sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika di dalam Al-Quran ketika beliau memberikan menyembah Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub ya. Ayahnya Nabi Yakub ya. Maka ini bukan menyembah tapi menghormati. Nah, jikalau tadi ibu bilang bahwa orang-orang yang zalim itu lebih parah daripada iblis, saya katakan di sini dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Kenapa? Karena dua-duanya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia itu disebut manusia yang zalim ketika dia berbuat syirik? Karena tidak bisa menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Namanya zalim itu tidak bisa menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Contoh misalnya, siapa sekarang yang memberikan rizki kepada kita? Allah. Siapa yang memberikan nafas kepada kita? Allah. Siapa yang memberikan penglihatan kepada kita? Allah. Harusnya kita berterima kasihnya kepada siapa? Bersyukur. Zalim gak orang? Misalnya, saya punya teman A dan saya punya teman B. Ini contohnya. A itu berbuat baik terus ke saya, tapi saya tidak berterima kasih kepada A. Justru saya berterima kasih kepada B. Ini kira-kira saya disebut orang yang zalim enggak? Zalim. Kenapa zalim? Karena tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Harusnya ketika saya tahu bahwa A itu berbuat baik kepada saya ucapkan terima kasih kepada A ini. Karena A telah berbuat baik kepada saya.
tapi justru saya mengucapkan terima kasihnya kepada B, padahal B tidak pernah memberikan manfaat apapun kepada diri saya. Begitulah ya Bu, di antara contoh para ulama kenapa syirik itu disebut sebagai perbuatan yang paling zalim, karena dia tidak bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Justru dia menyembah, justru dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah zat yang telah memberikan segala apa yang ia pinta di dunia. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini contoh di antara contohnya kenapa syirik itu perbuatan yang zalim. Kemudian apa lagi? Dosa besar, mencuri. Ya, mencuri itu ada hadnya, ada hukumannya, yaitu dipotong tangan. Tapi hukumannya tidak semua yang mencuri itu langsung dipotong tangan. Hati-hati ketika kita menafsirkan sebuah ayat. Jangan sampai, wah dia mencuri, hukum Islam ditegakkan, dipotong tangannya gitu. Jangan, ada batasannya, berapa mencurinya itu ada, semua diatur di dalam Islam. Ya. Kemudian apalagi dosa yang hukumannya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya? Berzina. Ya, berzina ini teman-teman hukumannya apa? Dirajam. Ya subhanallah. Kemudian apalagi? Membunuh. Betul, membunuh ini adalah dosa besar. Kemudian apalagi? Memakan harta anak yatim. Apa dosanya Mbak Mia? Ada larangan di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang dia memakan harta anak yatim, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim dan nerakalah tempat kembalinya. Berarti ada hukuman ancaman neraka. Kemudian apa lagi? Ghibah. Hukumannya apa? Seperti memakan bangkai saudaranya, ya hukumannya seperti itu ya. Kemudian ada lagi durhaka pada orang tua. Apa ancamannya atau apa yang disebutkan bahwa itu adalah dosa besar? Kenapa? Betul, yang namanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Karena ada larangan dalam mendurhakai orang tua. Wala taqul lahuma gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berkata kasar kepada orang tuamu, subhanallah, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Di sini para ulama dengan menyebutkan dalil ini bahwa yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebuah keharusan. Dan sebaliknya durhaka kepada kedua orang tua adalah sebuah tindakan dari dosa besar. Dan juga ada Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa dosa yang hukumannya itu dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya adalah dosa uququl walidain. Apa uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Dosanya itu dipercepat hukumannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Subhanallah. Ini adalah pelajaran untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ya kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, kemudian apa lagi? Bid'ah. Hukumannya apa? Apa hukumannya? Akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya ya. Begitu ya Bu ya? Ya, baik. Terus apa lagi, ada lagi Kak? Sudah hanya itu? Betul, menuduh muhsanat, menuduh perempuan baik-baik berzina. Hati-hati dalam berucap, jaga lisan kita baik-baik. Di dalam Islam orang bisa mengatakan fulan dan fulana berzina, syaratnya dia harus menyaksikan dengan kedua matanya. Ya, ini syaratnya. Jadi nggak boleh kita itu menduga-duga kayaknya dia pezina deh, kayaknya dia itu telah berzina dengan fulan misalnya ya. Kalau sampai subhanallah teman-teman tuduhan itu salah, maka yang menuduh ini dia wajib untuk dicambuk ya, karena dia telah menuduh wanita-wanita baik untuk tuduhan yang keji yaitu berzina ya, subhanallah. Dan juga di antara dosa besar, hati-hati teman-teman, mengkafirkan saudara muslim kita. Itu juga termasuk dosa besar. Ya, jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Dan hati-hati di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ketika kita katakan kepada saudara sesama muslim kita bahwa engkau adalah kafir, padahal dia
adalah tuduhan semata, maka kekafiran itu akan kembali kepada yang berkata. Ya, hati-hati, Masya Allah. Jaga lisan dan jaga lisan. Baik, itu dosa besar. Yang kedua adalah dosa kecil. Berarti dosa kecil adalah dosa yang hukumannya, hadnya tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Contoh misalnya apa dosa kecil? Dosa kecil misalnya apa ibu-ibu? Apa? Berbohong. Baik, ada lagi? Mencontek itu dosa besar karena ada penyebutan laisa minna. Ini juga termasuk dosa besar. Kalau ada penyebutan laisa minna, Rasulullah SAW sudah berlepas diri, ya, sudah berlepas diri dari perbuatan tersebut, maka itu adalah dosa besar. Laisa minna, bukan golongan dari kami, bukan golongan dari kami. Kalau mencontekkan ada laisa minna man yahus, ya, tidak termasuk dari kami, golongan dari kami orang-orang yang mencontek. Ya, baik. Ada lagi dosa kecil? Misalnya apa? Ya, sudah berbohong. Hanya berbohong aja. Apa? Membatalkan puasa. Ketika puasa apa itu? Puasa wajib atau puasa sunnah? Puasa sunnah tidak apa-apa. Kita membatalkan puasa sunnah itu tidak berdosa karena sunnah di sini. Ya kan? Ibu-ibu, nih, kita itu ketika ibadah puasa sunnah, maka yang pertama kali kita lakukan izin dulu ke suami. Ya. Tiba-tiba di siang hari, misalnya kita mau membatalkan karena memang mungkin ada udzur ataupun yang lainnya, maka boleh, tidak berdosa. Karena itu adalah puasa sunnah. Yang tidak boleh kita batalkan tanpa ada udzur syar'i adalah puasa wajib. Ya. Baik, ada lagi mencela, mengumpat, terus ada lagi makan dengan tangan kiri. Ya, itu kan dosa juga. Boleh nggak kita makan pakai tangan kiri? Tidak boleh. Makan minum dengan tangan kiri ini banyak sekali kejadian sekarang, Bu. Makan minum dengan tangan kiri, ya. Makan sambil berdiri, betul, Masya Allah. Dan dosa kecil itu jika dilakukan terus menerus akan menjadi dosa besar. Ya, subhanallah. Dan ini ngeri sekali kalau orang-orang sudah tidak lagi menganggap dosanya itu adalah sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil akan dianggap besar jika dilakukan terus-menerus. Dosa kecil akan dianggap besar jika dia meremehkan dosa tersebut. Paling cuman mencela, paling cuman makan dengan tangan kiri. Justru ketika dia meremehkan dosa kecil, dosanya jadi besar. Ya, subhanallah, ngeri ini, Bu. Jadi kita tidak boleh meremehkan sebuah dosa. Para ulama sering menyebutkan, kalau ada dosa di depan kita, maka jangan lihat seberapa kecil atau besarnya dosa, tapi kepada siapa kita melakukan dosa tersebut, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang kecil jika dilakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi besar. Kemudian dosa kecil jika dia meremehkannya, menerjangnya tanpa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun akan menjadi besar. Baik. Nah, ini macam-macam dosa. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 cara agar kita dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis qudsi ada 3 cara. Yang pertama adalah memperbanyak berdoa. Yang kedua, memperbanyak istighfar, dan yang ketiga adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau kita ingin dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam itu punya caranya sendiri. Beda dengan agama lain. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dalam iman Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Amin, Allahumma amin. Jadi Bu Uli, kalau dalam Islam untuk mengakui dosa kita agar dosa kita dihapus oleh Allah itu 3 cara. Berdoa, memperbanyak istighfar, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Innaka ma da'utani. Jikalau kalian itu berharap kepadaku, subhanallah. Dan berdoanya seorang hamba, teman-teman, itu harus memiliki harap-harap cemas, ya. Harap-harap cemas. Berharap kepada Allah dan mengakui dosa-dosa kita. Itu dalam berdoa. Dan dalam berdoa juga punya adab, ya. Kita harus tahu ilmunya. Apa di antara adab berdoa? Di antaranya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita memuji Allah. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya, antas samad. Wa wa'dukal haq wal jannatu haq wan naru haq, gitu ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa itu punya SOP, Ibu-ibu. Ya, doa yang sempurna. Bagaimana Ustazah kalau misalnya kita lagi buru-buru minta doa, enggak pakai muji Allah, enggak bersalawat, boleh enggak? Boleh. Ya, tapi kita tidak beradab. Beradab itu ketika kita memuji Allah, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, baru kemudian kita berdoa. Ya, itu diantara adabnya. Dan dalam berdoa, pilih waktu-waktu mustajab. Pilih waktu-waktu mustajab. Kapan diantara waktu mustajabnya berdoa? Diantara azan dan iqamah. Itu waktu mustajab berdoa di sepertiga malam. Dalam keadaan orang sedang berpuasa, itu mustajab berdoa. Doanya seorang ibu kepada anaknya, itu juga mustajab. Ketika seseorang berada di al-multazam. Multazam itu teman-teman, nah ini nih yang sering salah kaprah para jamaah umroh. Multazam itu adalah tempat di mana antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kecil tempatnya. Di sini Hajar Aswad, teman-teman. Di sini pintu Ka'bah. Nah, multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu multazam. Kecil. Jadi pendek jaraknya. Ya, karena saya pernah tanya ke jamaah umrah ketika tanya multazam itu mana? Sekeliling Ka'bah itu multazam. Ya, padahal multazam itu adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu multazam. Jadi ibu-ibu kalau pas sampai di sana, ya, saya doakan semoga jamaah yang hadir semuanya bisa ke sana. Amin. Allahumma amin. Bisa umrah, bisa haji. Maka nanti di sana dicari mana pintu Ka'bah, mana Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu multazam. Perbanyak berdoa di situ. Ya, karena itu tempat mustajabnya berdoa. Subhanallah. Dan juga di hari Arafah. Hari Arafah itu waktu mustajab berdoa, teman-teman. Subhanallah. Di hari Jumat itu juga waktu mustajab berdoa. Ya, para ulama berbeda pendapat untuk berdoa di hari Jumat. Ada yang mengatakan bainal khutbatain, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan itu jaraknya sebentar saja. Ya, teman-teman pernah lihat mungkin khutbah di mana di YouTube gitu ya. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu ada jarak kan? Jeda. Nah, ada yang mengatakan disitulah waktu mustajab berdoa di hari Jumat. Ada yang mengatakan waktu mustajab berdoa di hari Jumat itu ba'dal asar. Ya, dan semua pendapatnya kuat. Jadi ibu-ibu kalau hari Jumat itu harusnya kita udah siap-siap nih dari malam. Ya Allah, saya malam Jumat harus memperbanyak salawat. Saya malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Saya besok ini hari Jumat kalau Allah mengizinkan untuk kita hidup, saya mau berdoa. Ba'da asar itu kalau bisa jangan pergi halan-halan ke mall. Ya, waktunya untuk memperbanyak berdoa, yaitu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Apabila hujan besar, sekarang kan musim hujan, teman-teman. Kalau hujan besar, petir, gemerdug, ya misalnya, angin, teman-teman bukan mencela angin, bukan mencela petir, tapi itu waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan waktu mustajab juga ketika teman-teman safar. Ketika teman-teman sedang bepergian, maka gunakan waktu ini untuk memperbanyak berdoa. Bukan mendengarkan musik-musik ya atau melaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya tidak diperintahkan di dalam agama kita. Perbanyak berdoa ya, subhanallah. Dan doa yang mustajab adalah doanya orang-orang yang didolimi ya. Apa kata Rasulullah SAW? Da'watal madlum. Orang yang terdolimi itu teman-teman doanya mustajab. Maka hati-hati jangan sampai kita mendolimi orang. Ya, karena ini ada kesempatan dia untuk berdoa dan doanya mustajab. Kalau kita di dunia didolimi oleh orang lain, maka waktunya kita berdoa. Ya, dan jangan sampai doakan keburukan, jangan. Doakan kebaikan aja. Kepada musuh sekalipun doakan kebaikan. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah luaskan dadanya untuk menerima kebenaran. Semoga Allah mampukan dia untuk misalnya untuk beribadah kepada Engkau, terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita tahu adab-adab berdoa dan kapan waktu, tempat untuk berdoa, ada lagi tambahan? Betul, tambahan, tidak tergesa-gesa untuk minta diijabah. Artinya kalau tidak tergesa-gesa berarti nggak boleh berputus asa ya kan? Nggak boleh berputus asa. Lihat, Nabi Zakaria berdoa minta anak kepada Allah berapa tahun ibu-ibu? 30 tahun. Berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, 30 tahun. Kita baru doa 3 hari nggak dikabulkan sudah gitu ya, sudah mundur satu persatu.
Kita baru berapa jam berdoa kok nggak dikabul-kabulkan, baru berapa tahun berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Subhanallah. Padahal di sini Allah sedang menguji kita seberapa sabar kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan begini. Kata Umar bin Khattab, aku tidak memikirkan diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang saya syukuri, kata Umar, adalah ketika Allah memberikan hidayah diriku untuk berdoa. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Umar. Kata Umar, saya itu bersyukur, kata Umar, apabila Allah memberikan hidayah petunjuk kepadaku untuk berdoa, itu sudah bersyukur. Jadi Umar tuh nggak jadi beban apakah doa ini dikabulkan atau tidak. Kenapa? Karena doa itu sendiri ibadah. Ibu-ibu ketika berdoa itu sebenarnya ibu-ibu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ibadah yang menjadi induk dari segala ibadah adalah doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Subhanallah, subhanallah. Jadi Mbak, kalau misalnya dimudahkan oleh Allah dikit-dikit berdoa, dikit-dikit mendoakan orang lain, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak semua orang itu dikit-dikit berdoa, ya. Subhanallah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Kemudian teman-teman, dalam berdoa, ya, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini beliau mengatakan bahwa dalam berdoa itu kita tidak boleh berputus asa. Karena doa itu diantaranya, kata beliau, orang yang berdoa maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Ya. Jadi dampak dari doa kita itu kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya mara bahaya. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'al au kaffa anhu minas su'i mithlah." Kata Rasulullah SAW, orang berdoa itu pertama Allah akan kabulkan doanya. Kalau Allah belum kabulkan doanya, maka Allah akan jauhkan dia dari mara bahaya. Ya. Ibu-ibu mungkin pernah sebuah kejadian di mana ibu-ibu tidak terasa, kemarin di Cianjur kan ada gempa ya. Subhanallah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau misalnya subhanallah ada gempa kemudian Allah selamatkan kita dari reruntuhan, itu juga termasuk dari dampak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibu-ibu, yang namanya berdoa tuh nggak ada ruginya. Kita berdoa dikabulkan oleh Allah, kalau nggak dikabulkan kita dijauhkan dari segala keburukan. Dan kata Imam Ibnul Qayyim tambahannya, yang ketiga adalah doa kita disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan kita panen nanti di akhirat. Subhanallah. Dan ini subhanallah teman-teman adalah orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Tidaklah orang-orang yang bersabar kecuali dia mengharapkan sesuatu di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi enggak semuanya diambil di dunia. Subhanallah. Dan jarang orang-orang itu bersabar atas apa yang telah ia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senantiasa, orang bersabar itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ingat syaratnya apa kata Rasulullah SAW? Kalau kita pengen dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keburukan, pengen dikabulkan doanya, malam yad'u bismin au qati'ati rahim. Subhanallah. Di antara syaratnya, selagi dia tidak berdoa dengan sebuah dosa atau memutuskan hubungan silaturahim. Ini dia. Jadi dua ini yang harus kita lakukan, bahwa kita tidak boleh mendoakan keburukan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, dan juga kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim atau silaturrahmi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ingin saya tegaskan sedikit saja masalah silaturahmi ini. Silaturrahim. Sila itu menghubungkan, rahim itu kerabat. Nah, berarti yang tidak boleh itu memutuskan hubungan tali kerabat. Kerabat itu siapa? Kerabat itu adalah yang punya hubungan darah dengan kita, atau dia pernah menikah dengan kita, itu karib kerabat. Ya. Atau dia pernah disusui oleh kita, itu semuanya karib kerabat. Ya. Berarti kalau misalnya kita tahu ada kawan kita itu dia sering melakukan dosa,
Kita tahu betul bahwa kawan kita itu kerjaannya, ya misalnya waliyadzubillah pergi ke dukun, ya misalnya, boleh nggak kita memutuskan hubungan kita dalam rangka kita tidak mau masuk dalam dosa yang dia lakukan? Boleh nggak? Boleh. Karena dampak dari pertemanan yang buruk itu akan terasa bagi siapapun yang dia berteman dengan yang buruk. Dan ini bukan termasuk memutuskan silaturahim. Ya, kalau di Indonesia kan begini. Mau kemana Bu? Mau reunian. Kok bisa reunian? Iyalah kalau nggak reunian nanti dikiranya memutus silaturahim gitu ya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Padahal yang nama silaturahim itu adalah memutuskan hubungan kerabat. Ya, kawan kita itu adalah bukan kerabat. Dan teman-teman, subhanallah di Indonesia ini kita mau kemana Bu? Mau silaturahmi ke teman gitu ya. Padahal bukan silaturahmi, berkunjung. Ya, ibu-ibu kalau dalam bahasa Arab itu berkunjung itu ziarah. Tapi jangan kita gunakan di Indonesia karena di Indonesia itu ziarah tuh ya ke makam, ke kuburan gitu. Mau kemana Bu? Mau ziarah ke fulan. Astagfirullahaladzim gitu ya. Emang dia udah meninggal gitu ya? Bukan ziarah, berkunjung saja. Ya, saya mau berkunjung. Kalau di Arab ziarah. Ya, mau kemana? Aina anti tadhhabin? Ziarah gitu. Paham kalau ziarah itu berkunjung. Ya ibu-ibu ya, ini yang perlu sedikit sekali faidah yang bisa kita ambil. Baik. Setelah kita tahu bahwa di antara sarana untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa, yang kedua adalah istighfar. Istighfar, teman-teman, itu dari kalimat ghafaro. Ghafaro secara bahasa artinya menutup. Jadi yang namanya istighfar itu harus dibarengi dengan taubat. Ya, temennya istighfar itu apa? Taubat. Orang tidak dicukupkan untuk melafadzkan istighfar dengan tidak bertaubat. Ya, ini belum disebut bertaubat, belum disebut beristighfar, belum disebut minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya istighfar itu hanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dihapus. Ada yang semisal dengan istighfar, yaitu kata al-afu. Nah ini faidah juga, saya bagi ke teman-teman. Al-ghafara dengan afu. Apa perbedaannya teman-teman? Apa perbedaannya ghafara dan afun? Apa perbedaannya ghafara dan afu? Apa perbedaannya? Mana yang lebih khusus tingkatannya? Mana yang lebih tinggi tingkatannya? Al-afu. Al-afu. Karena al-afu itu dihapus. Kita belum meminta ampunan kepada Allah, Allah sudah menghapusnya. Kita sering membaca dalam doa-doa kita di bulan Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita berharap kepada Allah, ya walaupun kita tidak meminta misalnya untuk dihapuskan dosanya, tapi Allah sudah hapus dosa-dosa kita. Kalau ghafara itu artinya menutup. Allah hanya menutupi dulu. Ya lihat dulu hambanya bertaubat apa enggak. Kalau hambanya bertaubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Dan namanya syarat taubat itu ibu-ibu ada berapa syaratnya? Taubatan nasuhah. Syaratnya apa? Di antara syaratnya dia menyesal. Jadi harus ada menyesal. Ya Allah, saya kemarin sudah berbohong. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, harus ada menyesal. Yang kedua adalah tidak mengulanginya lagi. Ya. Yang kedua adalah tidak mengulanginya lagi. Jadi jangan sampai ada niatan sekarang istighfar, besok bikin dosa lagi dengan dosa yang sama. Itu bukan taubatan nasuha, tapi taubat sambel. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga memperbanyak meminta ampun kepada Allah dengan istighfar ini. Ya. Jadi taubat dan istighfar ini hubungannya sangat erat. Ya, subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Sayyidul Istighfar. Ibu-ibu kalau bisa mengucapkan ini maka bersyukurlah kepada Allah. Yang namanya Sayyidul Istighfar itu sebenarnya bukan hanya dibaca di zikir pagi dan petang. Ibu-ibu bisa baca kapanpun. Apa? Ayo bareng-bareng. Sudah hafal Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan saya berpesan kalau ibu-ibu baca Sayyidul Istighfar sambil direnungi maknanya. Indah sekali maknanya. Coba PR di penghujung penutupan. Tolong ibu-ibu lihat lagi arti dari Sayyidul Istighfar. Orang ketika baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, itu beda rasanya dengan dia tahu maknanya, diresapi maknanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya khalaqtani, engkau yang telah menciptakanku, wa ana abduk, dan saya adalah hambamu. Itu akan terasa di dalam hati kita. Jadi di antara yang patut kita pelajari adalah mempelajari makna dari Sayyidul Istighfar. Ya, ditulis. Sayyidul Istighfar itu maknanya apa? Diresapi satu persatu katanya, biar kita dapat pahala dan kita diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ibu-ibu tidak bisa baca Sayyidul Istighfar karena kepanjangan, maka cukup baca Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Ya itu aja, astagfirullah cukup. Astaghfirullah itu paling pendek. Astagfirullah, 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 boleh. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, termasuk orang yang berbahagia nanti di akhirat. Subhanallah, semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Apa kata Rasulullah? Orang yang berbahagia di akhirat adalah orang yang di catatan amalnya ditemukan, subhanallah, banyak istighfarnya. Karena istighfar ini yang akan diantaranya yang memberatkan timbangan di akhirat. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya istighfar, membaca istighfar ini tidak bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, golongkanlah kami orang-orang yang bertaubat kepadamu. Wahai Rabbku, golongkanlah kami orang-orang yang segera bertaubat. Dan waktu yang terbaik untuk istighfar adalah di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, tadi pagi kita belajar di surah Adz-Dzariyat, di antara calon-calon penghuni surganya Allah dulu di dunia nih, sekarang di dunia dia punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Waktu sahur digunakan untuk beristighfar. Subhanallah. Ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu belum dibangunkan oleh Allah di malam hari, maka minimal ibu-ibu bangun sebelum subuh, perbanyak istighfar. Karena itu diantara ciri hamba-hamba Allah yang akan Allah masukkan ke dalam surganya. Subhanallah. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Subhanallah. Baik. Setelah kita tahu bahwa yang kedua caranya adalah beristighfar. Yang ketiga, apa di antara syaratnya agar kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya." Ketika engkau wahai anak-anak Adam datang kepadaku dengan dosa setinggi langit. Dia di dunia membunuh, yang dibunuh sudah 99, kurang 100 misalnya. Dia di dunia minum khamar, dia di dunia berjudi, dia di dunia main wanita misalnya. Datang dengan berbagai macam dosa, subhanallah. Tapi setelah dia bertaubat kepada Allah, la tusyriku bi syai'a, kemudian dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Subhanallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengampuni dosa-dosamu sepenuh bumi pula. Allahu akbar, Allahu akbar. Pesan saya kepada teman-teman, kalau ada orang mengakui dosa-dosa, curhat kepada kita bahwa masa lalu saya terlalu kelam, maka janganlah kita memberikan sebuah pesan bahwa dosa-dosamu tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, kita berikan pesan, alhamdulillah saya senang wahai saudariku, Allah telah berikan petunjuk kepadamu. Jangan kau masih ada kesempatan engkau untuk bertaubat kepada Allah. Ya, boleh menyesali dosa, tapi kamu jangan terpuruk di dosa-dosamu yang telah lalu.
Boleh kita menyesali, mengingat-ingat, oh saya dulu pakai rok mini misalnya, oh saya dulu kalau keluar nggak pakai kaos kaki, oh saya dulu misalnya berbuat keras kepada orang tua, oh saya dulu sholatnya bolong-bolong, oh saya dulu kalau puasa Ramadan kadang puasa kadang tidak. Itu boleh menyesali dan bertaubat kepada Allah dan mengakui bahwa kita tidak mau lagi masuk dalam jurang yang sama. Kemudian kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita berdosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membeningkan hati-hati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semuanya di surga Firdaus tertinggi. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikunna jami'an. Pesan saya, walaupun hadis arba'in ini nanti sudah tidak kita pelajari, maka saatnya kita punya PR teman-teman untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Ya, kita selalu murajaah, ya, buka lagi kira-kira apa isi kandungan dalam hadis arba'in, adakah yang belum kita amalkan? Kalau belum kita amalkan maka segera kita amalkan, dan jikalau Allah berikan kepada teman-teman kesempatan untuk menghafal hadis arba'in maka hafalkan. Tapi tidak wajib, hafalkan. Karena di Timur Tengah itu hafalan hadis arba'in ini kurikulum anak SD. Iya betul, anak SD itu sudah hafal hadis arba'in, minimal ini hadis arba'in itu dihafal. Ya, kita boro-boro Bulughul Maram segitu banyaknya ya. Yang kita hafal jadinya apa, Bu? Apa yang kita hafal? Hadis apa yang kita hafal? Ini hadis yang paling pendek ya. Di antara hadis-hadis yang ada ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita minimal untuk bisa mengamalkannya. Baik, saya mohon maaf jikalau ada kesalahan dari awal saya mengajar sampai sekarang di hadis yang ke-42. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan tentulah jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.